Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan bisa nggak ya? Ya udah deh, doa aja dulu. Bisa nggak bisanya kita lihat aja nanti. Jangan muji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita nggak boleh muji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen ngelihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Ya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi, dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok nggak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbiyallah. Kita nggak tahu, dia tahu. Kita nggak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih lagi diuji dengan ujian yang sangat berat, sakitnya parah, tapi lisannya selalu berzikir hasbiyallah, hasbiyallah, Allah syafi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang ngedengar bertanya, dia tuh udah sering berzikir loh, kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Suka gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh, kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh, kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita gak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya gak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, gak pernah berputus asa, gak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar.